Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Alhamdulillah para mahasiswa, kembali pada kesempatan ini kita bertemu dalam perkuliahan mata kuliah administrasi dan manajemen. Kita awali dulu pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari sama-sama kita baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin. Mahasiswa, hari ini kita akan membicarakan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Ada 4 bahasan yang akan kita bicarakan dalam materi kali ini, yaitu tentang pengertian sarana dan prasarana pendidikan, kemudian yang kedua sarana pendidikan, kemudian yang ketiga prasarana pendidikan, dan yang keempat adalah pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Nanti istilah sarana dan prasarana pendidikan kita sebut dengan sarpras. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 45 menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan, baik formal maupun non-formal, wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan potensi peserta didik. Artinya, sarana prasarana berarti sangat penting bagi sebuah institusi pendidikan, ya, baik yang mulai di tingkat paling rendah, misalnya di TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai di perguruan tinggi. Sebagai alat langsung yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Contoh terkait dengan sarana ini adalah contoh yang terkait dengan sarana papan tulis, buku pelajaran, alat tulis, alat peraga, komputer, alat olahraga, dan peralatan praktikum. Kemudian prasarana diartikan sebagai alat tidak langsung yang dimanfaatkan untuk meraih tujuan. Contoh dari prasarana ini adalah ruang kelas, ruang olahraga, ruang praktikum, perpustakaan, termasuk di kantin dan lapangan. Sekarang kita bicara tentang sarana pendidikan. Sarana pendidikan itu adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Nanti sarana pendidikan dapat dibagi menjadi 3 klasifikasi. Pertama, bisa ditinjau dari habis atau tidaknya dipakai. Kemudian yang kedua, ditinjau dari bergerak atau tidak bergeraknya. Kemudian yang ketiga, ditinjau dari hubungannya dalam kegiatan belajar mengajar. Baik para mahasiswa, ditinjau dari habis atau tidaknya dipakai, maka sarana pendidikan yang habis dipakai itu adalah bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu relatif singkat. Umpamanya tinta, kertas, bahan kimia, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ada sarana pendidikan yang tahan lama.
Maksudnya bahwa bila digunakan terus-menerus atau berulang kali, ini relatif tidak cepat habis. Misalnya bangku, lemari, whiteboard, dan sebagainya. Sedangkan ditinjau dari hubungan dalam kegiatan belajar mengajar, maka sarana pendidikan itu berupa alat peraga, kemudian alat pelajaran, kemudian media pembelajaran. Media pembelajaran itu baik yang visual, audio, proyeksi diam atau proyeksi bergerak, atau juga cetak. Baik, selanjutnya kita bicara prasarana pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Jadi prasarana adalah penunjang utama. Sedangkan menurut etimologi, prasarana adalah suatu alat tidak langsung, seperti saya sampaikan di depan tadi, untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Diulang lagi, misalkan ruang kelas tadi, bangunan sekolah, lapangan olahraga, perpustakaan sekolah, laboratorium, gudang, WC, dan seterusnya. Sedangkan menurut Permendiknas nomor 24 tahun 2007, prasarana pendidikan merupakan fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi sekolah atau fungsi madrasah. Fasilitas dasar tersebut terdiri atas ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang pimpinan, ruang guru, tempat ibadah, ruang UKS, WC, gedung, ruang sirkulasi, tempat bermain atau berolahraga, dan lain-lain. Selanjutnya para mahasiswa, prasarana pendidikan itu nanti dibagi dalam dua jenis. Ada prasarana langsung dan ada prasarana tidak langsung. Prasarana langsung nanti adalah seperti ruang kelas, ruang laboratorium, ruang perpustakaan. Sedangkan prasarana yang tidak langsungnya seperti ruang pimpinan, ruang guru, ruang kantin, WC, mungkin ruang tata usaha, dan lain-lainnya. Nah, komponennya, jadi komponen sarana dan prasarana itu, kalau kita lihat nanti, komponennya itu ada lahan. Lahan itu adalah tempat bangunan gedung pendidikan. Nanti yang kedua, dalam bangunan itu ada ruang, baik ruang pendidikan, ruang administrasi, dan ruang penunjang. Kemudian yang ketiga ada perabot pendidikan, perabot administrasi, dan perabot penunjangnya. Yang keempat ada alat dan media pendidikan. Kemudian yang kelima, buku dan alat ajar. Selanjutnya para mahasiswa, kita bicara tentang pengelolaan sarpras pendidikan. Kita lihat di dalam dalam skema ini bahwa pengelolaan sarpras itu dimulai dengan perencanaan sarpras. Ya. Setelah perencanaan, nanti lalu ada pengadaan. Pengadaan sarpras ini boleh diadakan sendiri, bisa juga nanti bisa mendapatkan bantuan hibah ataupun diadakan dengan secara lelang, tergantung nanti dan pengadaan ini ya. Dalam peraturan misalnya di bawah ketentuan berapa, dia boleh langsung dibeli. Tapi nanti kalau sudah ada ketentuannya di atas berapa miliar misalnya, harus diadakan secara lelang terbuka, maka diadakan lelang. Nanti setelah itu baru setelah barangnya diadakan, lalu diinventarisasi. Inventarisasi itu para mahasiswa pertama dicatat, kemudian dibukukan dalam buku inventaris, mungkin nanti juga diberi kode register barangnya. Setelah itu selesai, barulah barang itu nanti digunakan. Tahapan berikutnya penggunaan sarpras. Nah, nanti digunakan sarpras itu untuk kebutuhan pendidikan. Kalaupun nanti masih ada yang kurang, diperlukan penambahan, maka diperlukan penambahan lagi. Nah, nanti dalam saat penggunaan, dalam masa pemakaian nanti ada masa pemeliharaannya. Ada yang rusak, ringan, mungkin ada yang perlu diperbaiki, maka di bagian tahapan inilah, di tahapan penggunaan ini
tiada pemeliharaan. Kalau tidak memungkinkan lagi, maka di tahapan akhir ya, maka diadakan penghapusan barang. Jadi barang inventaris tadi yang sudah dibukukan itu tidak sembarang kita untuk menghapuskannya. Ada aturan-aturannya untuk menghapuskan barang ini. Di tahapan ini nanti setelah barang dihapus baru nanti kita bisa menghitung kembali untuk keperluan-keperluan sarana pendidikan maupun prasarana pendidikan yang baru. Demikian para mahasiswa pertemuan kita, mudah-mudahan bisa dipahami. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.